Dengan kematian Shen Mengqi, garis keturunan keluarga Shen secara efektif terhapus. Mari kita bagi kompensasi pembongkaran sebesar 600.000 yuan kepada penduduk desa nanti. Terima kasih, Kepala. Baiklah, terima kasih. Wahai Kepala Desa. Beliau telah bekerja tanpa lelah dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan desa kami. Kepala desa seharusnya menerima lebih banyak. Semua orang setuju, betul. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, mari kita cari tempat untuk menguburkannya nanti. Semoga Shen Mengqi beristirahat dengan tenang. Kita semua akan mengenang pengorbanan yang telah dilakukan keluarga Shen. Atas amanat surga, ditetapkan di masa lalu. Dengan kehendak langit, aku, sebagai seorang wanita. Mangature Segala Uruzan Negara, Bertintin Mangadapi Awa Dingin, Melindingit Anadan Rakia. Kini tanda di langit menunjukkan keberuntungan, rakyat pun berpihak. Saatnya langit menyokong bumi, membenarkan kehormatan sebagai penguasa. Kamu, bukankah sudah mati, bangkit dari kubur? Apakah benar bangkit dari kubur? Kamu sebenarnya manusia atau hantu? Aku, kaisar wanita dari liang besar, mengikuti kehendak langit dan rakyat, akhirnya jadi penguasa teragung. Kenapa sekarang malah melintasi waktu dan menjadi orang berbadan gemuk 200 kilo? Benar-benar bangkit dari kubur. Bangkit berdiri. Cepat pergi ke desa dan panggil orang. Aku, Shen Mengqi, tidak akan setuju menandatangani. Rumah tua ini adalah warisan keluarga Shen kita. Aku tidak akan setuju dengan pembongkaran ini. Tanda tangani saja jika mereka... Kenapa banyak bicara? Kenapa kau begitu egois? Pikirkan desa ini. Tanda Tangani Sekaran. Aku tidak mau. Tanda Tanda... Aku tidak mau. Cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan. Aku tidak akan tanda tangan. Ternyata begitu. Kalian yang membuatku mati. Kamu jangan omong sembarangan. Bukan kami yang menyebabkannya. Kamu menabrak batu, mati. Iya benar, kamu sendiri yang menabrakkan diri. Kami malah baik hati. Kumpulin uang buat kamu dan cari tempat pemakaman yang bagus. Sudah siap untuk mengubur? Baik hati, baik hati. Kepala Desa. Selama ini aku sudah baik sama kalian, kan? Kerjaan kotor dan berat di desa selalu aku ambil, cuma supaya desa kita dapat penghargaan desa terbaik. Sang, sumur rumahmu sering kering, kan? Setiap minggu aku yang bawa air untukmu. Juga, Paman Li dan anakmu tiap hari main kartu. Uang yang kalah selalu aku yang tanggung. Aku sudah baik sekali sama kalian. Tapi akhirnya begini, benar-benar tidak tahu terima kasih. Semua ini masih diingat. Berarti dia masih hidup. Shen Mengqi, jangan coba alihkan perhatian. Kami semua baik padamu, kan? Soal uang kompensasi ini, cuma keluargamu yang belum tanda tangan. Kesempatan bagus disia-siakan. Saya sudah bilang, saya tidak akan tanda tangan ini. Saya juga tidak setuju dengan pembongkaran ini. Bagaimana bisa Shen Mengqi berubah jadi orang lain? Aura dan sikapnya beda sekali. Berubah drastis, ya. Kelihatannya kita harus pakai cara halus. Shen Mengqi, banyak di desa kita menghidupi orang tua dan anak-anak. Saya kena kanker. Setia pula. Harus kemoterapi. Banyak kebutuhan butuh uang. Benar, orang tuamu meninggal lebih awal. Waktu kecil kami yang bantu kamu, jangan lupakan itu. Uang ganti rugi kamu yang bisa menentukan. Kita semua bisa hidup lebih baik. Bukankah ini win-win solution? Paman Li, tolong tanda tangan. Aku berlutut untuk... Ya, aku berlutut untukmu, berlutut. Saya tidak suka rakyat berlutut. Maf, tu as dulu. Tapi tenang saja, aku pasti akan hidup untukmu sebaik mungkin. Baiklah, saya setuju. Uang ganti rugi pembongkaran itu milik saya, dan saya tidak akan kehilangan sepeser. Sepetak tanah di balik gunung itu akan menjadi milikku di masa depan. Tenang saja, ini dia, ayo berangkat. Jangan berdebat dengannya, dia sakit.
Aku mati tidak adil. Aku tidak berdamai. Aku masih perjaka. Aku ingin pria, carikan pria. Dendammu kuat, membuatku pusing. Aku tidak peduli kau mengambil tubuhku. Harus mencarikan pria supaya aku merasakan jadi pria. Kalau tidak, aku akan menyiksamu selamanya. Oke, aku janji, akan mencarikanmu pria sekarang. Wow. Hai penjaga toko. Oh tidak. Anda seharusnya memanggilnya bos. Apakah Anda menawarkan layanan seperti itu? Ada, dan kualitasnya bagus. Kartu kamar sudah. Ruang VIP 666, pergi. Akan segera dibawakan padamu. Iya. Tampan sekali. Bos tidak berbohong. Siapa kamu? Tentu saja pemberi dana kamu. Pergi. Wah, kamu agak beda. Kamu sedang memainkan peran di cerita, pemuda tampan berdiri kaku, teguh menolak, ya? Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Jangan malu, ayo. Pergi, jangan sentuh aku. Ayo lakukan itu. Saya juga pernah merasakan cita rasa pria ini. Pemilik asli akhirnya bisa merasa puas. Wanita gemuk malang itu. Kamu benar-benar salah sangka sama aku gigolo. Kalau ketemu, aku nggak akan pernah biarin kamu lolos. Penawarnya telah ditemukan. Penawarnya sudah ditemukan. Presiden Jiang, Raccoon anda Tela diesen bukan. Selain penawarnya, hanya ada satu cara lain di dunia ini untuk menyembuhkan racun cinta ini. Mungkinkah? Astaga, gadis-gadis di Jiangcheng semua bermimpi menikahi orang terkaya di Jiangcheng. Ternyata dia tidur dengan wanita bar di sebuah klub. Ini benar-benar menyedihkan. Jiang Shaoqiu menjebakku dengan obat, aku pasti akan membalasnya di kemudian hari. Sekarang yang terpenting adalah menemukan wanita gemuk yang mempermalukanku. Tempat ini terlalu besar. Aku perlu mencari 2 orang untuk membantu. Mulai sekarang berdua. Ikut bekerja dengan saya. Gaji dibayar tepat waktu setiap bulan. Nanti tinggal ikut perintah. Apa yang dilakukan bos besar kita? Apa maksudnya mulai sekarang ikut bekerja? Dasar bodoh. Mulai sekarang ikut bekerja dengan bos. Paham? Kita punya pekerjaan sekarang. Apa maksudnya ayam jantan? Tidak ada ayam jantan di sini. Ayo kerja. Kerja, ya. Minta. Ada apa, Tuan? Apa yang terjadi? Kenapa aku muntah? Jangan-jangan, apa iya? Jangan-jangan, Adieu. kok sekali langsung C'est Kali Lansung Kena? tubuh pemilik asli tidak sehat. Kalau anak ini digugurkan, dia nanti tidak bisa hamil lagi. Kalo Bejitu, Akuakan Bantu Diamelairkan Anakini. Selama, Tuan. Tubuh Anda kurang sehat. Sebaiknya istirahat dulu. Gak apa-apa, aku bisa lanjut. Apa? Sudah makan. Ayo makan. Anak ini. Cepat, cepat. Adieu. Aku bukan dokter. Aku cuma bantu lahirin babi. Semua sama. Cuma aku gak makan usus babi. Ayo, pergi. Adieu. Ayo lebih keras, Monkey. Aigreco. J'entends. Anak laki-laki. Masih ada, ayo ada lagi. Ayo, lebih keras. Sudah keluar, masih ada lagi.
Selamat ya. Sekali lahir 5, 4 cowok 1 cewek. 5. Tahun hampir berakhir. Kenapa belum ketemu wanita itu? Mencari di seluruh kota, tapi tidak menemukan wanita gemuk dijelaskan. Perluas pencarian, terus cari. Baiklah. Akhirnya melahirkan, saatnya diet dan berubah. Wah, hasilnya cepat sekali. Akhirnya bisa kurus. Yon powder. Tidak bagus, rencana gagal. Cepat tutup hidungmu. Kalian anak-anak berani coba tipu daya, berani mengelabui. Mau masuk kota diam-diam ya? Wah, Mami cantik banget. Jangan alihkan pembicaraan. Hai Ibu. Aku salah. Ibu yang terbaik di dunia. Maafkan kami ya. Aku mau cari ayah. Ini semua demi ibu. Benar kan? Kalau ada ayah, ibu tidak akan seberat ini. Jangan pikir kalian nakal seperti ini, aku akan setuju kalian ke kota. Kenapa kalian? Di mana adik kalian? Hei ibu, kena jebakan, adik biarkan kami menahan ibu, dia sudah pergi ke kota. Jalan banyak sekali. Yang mana jalan masuk ke kota? Hei, Tuan Jiang, di Ibelati ini ada rakun. Berangkatlah dengan tenang. Paman ini terluka, tapi masih tampan. Sayang sekali kalau mati, biar Mami sembuhkan dia dan jadi bagian kita. Mami, lihat apa yang kubawa pulang. Si bungsu masuk kota. Aku belum keluar dari desa, sudah membawakanmu seorang pria. Masih berani bicara. Kalian semua berlutut. Tahu salahnya? Bukankah kamu sendiri yang bilang ibu? Kita bisa berhasil memasuki kota. Apakah berjanji membiarkan menemukan ayah kami? Hari ini aku bertemu ayah tampan. Adik perempuannya luar biasa. Kalian semua, Hal itu tidak akan diizinkan. Mencari ginseng. bahkan lebih tidak dapat Membawa masalah Mengerti ga? pertama, kedua, ketiga. pergi ke ruang kerja dan berlutut. Jangan, Bunda. Ya. Bunda, lalu aku? Camus. Bunda akan pergi untuk Kamu datang dan bantu aku. Baik, Bunda. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Dia memang cukup tampan. Apakah saya melihatnya dalam mimpi? Saudara kelima ingin menyelamatkanmu, jadi aku akan mengasihanimu dan menyelamatkanmu. Lukanya telah bernanah. Saya perlu menggunakan mandi obat khusus yang diajarkan tabib Sang kepada saya. Perutmu putih banget. Otot-otot dada itu besar dan terasa luar biasa saat disentuh. Merasa hebat.
Siapa kamu? Itu kamu. Siapa kamu? Tentu saja bos besarmu. Kamu wanita gemuk? Kamu lakukan apa padaku? Kenapa aku tidak bisa melihat? Kamu tak bisa lihat, bagaimana bisa mengenaliku? Suara wanita gemuk sepertimu, seumur hidupku takkan kulupakan. Hei, pelan-pelan. Aku penolongmu, tanpa aku kamu sudah mati. Aku sudah mengeluarkan. Darah beku di otakmu. Besok akan bisa melihat. Cepat lepaskan aku. Perempuan gemuk sial, jangan sentuh aku. Bos, Anda baik-baik saja? Anak-anak minta ayah setiap hari. Daripada cari palsu, ini kan asli. Sejak mengenaliku, aku tidak akan sembunyi lagi. Kamu, Tinggallah jadilah menantu di sini. tidak mungkin. Pewaris grup Jiang. Tentu saja tidak, aku tidak akan pernah memberimu menantu perempuan gemuk dan mati. Aku berbuat baik padamu dengan menjadikanmu menantuku. Kunci dia di kamar tidur dan jaga dia baik-baik. Besok, kami mengadakan pernikahan kami di Hotel Marriott, hotel terbesar di desa kami. Anda. Batuk-batuk-batuk. Bajingan gendut. Kamu tunggu saja. Tuan Jiang, mobil yang menderek Anda adalah mobil mainan anak-anak. Bahkan tidak ada plat nomornya. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan segera menyelamatkanmu. Tak disangka Jiang Yufeng ada di desa. Fut en garde, y a jadis menant tu sais au rang wanita gemuk. Kalau terbongkar hari ini, reputasinya di Jiang Group bakal hancur total. Paman kedua, wartawan sudah diberitahu? Semua sudah diatur. Tinggal tunggu pertunjukan. Jiang Group hanya bisa jadi milikku. Wow. Wah, ibu cantik sekali. Kamu cantik sekali, bos. Cantik sekali, bos. Pernikahan segera dimulai. Ku ganti kilit suamiku. Wow. Saya katakan padamu, ini pemerasan, ini ilegal. Kau memaksaku menikah, setelah aku sembuh, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bicara lebih sedikit. Ucap simpan tenaga untuk malam pengganti. Kamu. Mataku sudah pulih. Bawa pengantin pria ke hotel. Aku pergi persiapkan dulu. Dorong terlalu jauh. Aku harus cari mobil. Ya. Maaf, Pak Jiang, saya datang terlambat. Siapkan semua dari Departemen Hukum Grup Jiang. Kumpulkan semua bukti kejahatan wanita gemuk ini. Aku ingin dia mendekam di penjara. Siapkan pengawal di sekitar hotel. Kita harus bertindak cerdas. Dengarkan perintahku. Kali ini dia tak boleh lolos. Siap. Jangan bergerak. Sial, kenapa aku tidak bisa melihat lagi? Selamat, selamat, selamat. Aku bawa semua jurnalis dari kota Jiang untuk merayakan pernikahanmu. Jiang Xiaoqiu datang dengan jurnalis, ingin memanfaatkan aku menikahi si gendut dan memaksa hak waris keluarga Jiang. Jiang Xiaoqiu, kamu di sini pasti tahu untuk apa. Sebagai bagian dari keluarga Jiang, tentu saja kami datang untuk memberikan hadiah pernikahan kepada orang yang memimpin keluarga Jiang. Bawa à Diamazuk.
Ini sudah diatur, ada apa ini? Bro, dengar-dengar wanita yang kau nikahi, dengar-dengar wanita yang kau nikahi, bro, dengar-dengar wanita yang kau nikahi. Gon Beryaskan Berlian Ini Bernalai Jutan. Pasti kakak ipar suka. Dan ini. Anak kalian pasti makan banyak. Susu harus pakai ini biar cukup. Tak disangka istri Tuan Jiang yang legendaris ternyata wanita gemuk 200 kilo. Selera Tuan Jiang unik. Kalau ini tersebar, Harga saham grup Jiang bisa ambruk. Pantas dia jomblo lama, ternyata punya kebiasaan khusus. jangan ngomong sembarangan, aku nggak mau nikah, ini dipaksa. Jiang Xiaoqiu. Kalau kamu masih keluarga Jiang, suruh wartawan ini tutup mulut, jangan ngomong sembarangan. Bro, kamu nggak bercanda kan? Mau nikah? Takut nikah kali ya? Jangan ngomong sembarangan, Yu Feng. Kita semua tahu kamu pengen buru-buru bawa masuk istri gemukmu. Sayang-sayangku. Mami-mami, aku mau jadi pengiring pengantin kalian. Aku juga mau. Tidak bisa. Kalian belum bisa sekarang. Muncul semuanya. Aku harus periksa bagaimana karakter ayah kalian. Supaya bisa tenang biarkan kalian bertemu dia. Ayo pergi si kecil, kita pergi. Papa, aku dan Mami datang. Semua gara-gara orang gemuk itu, aku tidak akan memaafkannya. Asyang pasti sudah siap. Para jurnalis, cepat buka telepon dan kamera untuk langsungkan siaran. Ini adalah pernikahan besar dari CEO Jiang kita. Harus beri dia tampilan terbesar. Kenapa? Hey Lihat Saham Jiang Group. Sudah mulai turun. Saham Jiang Group turun 20 miliar. Ini tepat untuk dijadikan. Mahar bagi 200 penggantin. Juga termasuk menghabiskan. Meraih wanita cantik. Ya, siapa yang bisa bilang tidak? Bang, keluarga kita bisa punya kamu, pejuang cinta sejati, jarang sekali. Kamu menikahi wanita berbadan besar, akan mudah menuai kritik. Kalau terus urus bisnis keluarga Jiang, kayaknya gak cocok lagi. Mendingan kasih ke paman kedua aja buat urus. Mau maksa aku buat serahin hak waris keluarga Jiang. Mimpi. Nanti begitu wanita gemuk ini muncul, saham grup Jiang pasti akan anjlok. Gak serahin juga harus serahin. Turun cepat banget ya, duh. Pengantin baru kok belum datang sih? Apa karena takut jadi gak berani datang? Siapa bilang aku gak berani datang? Wah, ini pengantin baru ya. Siapa bilang pengantin itu gemuk? Ya ampun, ini cantik banget. Aku bisa lihat lagi. Wanita gemuk, waktumu habis. Sangat cantik, benar-benar membuka mata. Ini pengantin baru ya? Cantik banget. Lihat gadis kecil itu, imut sekali. Kamu Shen Mengqi. Tidak mungkin, bagaimana dia adalah wanita gemuk itu? Zhang Yufeng. Ini tidak. Ini aktor yang kamu undangkan, kok cakep. Cantik. Hari ini lagi mood bagus nih. Kamu punya sedikit kecantikan, ku beri kesempatan jadi bintang tamu. Semua yang terjadi hari ini, aku bisa abaikan. Gimana? Mana Shen Mengqi? Dia di mana? Tidak ganti nama, posisi. Aku adalah Shen Mengqi. Bos Jiang, dia memang Shen Mengqi. Apa? Dia adalah Shen Mengqi. Ini cantik, dia menawan. Wanita Jemek Berubah Jadi Cantik. Seperti orang yang berbeda.
Tak disangka Shen Mengki bukan wanita gemuk sesuai kabar, dia wanita cantik. Sungguh cocok sekali dengan Bos Jiang. Kamu benar-benar Shen Mengki. Papa, Papa. Anak kecil. Jangan panggil sembarangan. Aku bukan papamu. kalau Papa tidak percaya bisa tes DNA, aku memang anak Papa. Jangan bercanda. Tanda lahir bintang merah ini, hanya pada keturunan keluarga Jiang, juga punya. Dia benar-benar anakku. Shen Mengki. Berani-beraninya melahirkannya diam-diam. Jiang Yufeng cepat sekali. Sudah ada ahli waris. Tidak mungkin. Sudah selidiki bertahun-tahun. Tidak pernah ketahuan Jiang Yufeng punya anak rahasia. Kenapa bisa? Sekumpulan orang tak Tak disangka Jiang Yufeng yang begitu tinggi bisa jatuh juga. Iya. Bukan hanya punya bayi yang imut. Istriku juga cantik banget. Satu Keluarga Menawang. Tidak. Dia bilang salah. Jangan salah paham. Kenapa hari ini banyak orang datang? Ayah si anak bukan orang biasa. Aku segera pergi. Jangan coba-coba menipuku. Dia memang anakku. 5 tahun lalu berani menyerangku. Sekarang malah diam-diam melahirkan anak. Dan menyebabkan pernikahan konyol ini. Serta membuat saham grup Jiang anjlok. Aku tidak akan melepaskanmu. Seseorang. Tuan Jiang. Bawa dia pergi. Lepaskan ibuku. Aku tidak bersalah. 5 tahun lalu, aku kira kamu pemilik bar yang memberiku itu. Jadi, hal wajar terjadi. Jangan harap dengan beberapa kata. Aku akan melepaskanmu. Shen Mengki. Aku ingin kamu tahu akibat menyinggungku, dengan kerugian miliaran pada Jiang Group. Gugat dia. Biar dia mendekam di penjara seumur hidup. PAK Jiang. Kenapa masih bengong? Pak Jiang, reputasi grup Jiang saat ini sedang naik pesat. Nilai saham juga mulai pulih dan terus menunjukkan tren naik. Tidak hanya itu, Pak Jiang, karena keluarga Anda yang tampan cantik, Di berbagai platform. mengumpulkan penggemar. Jumlah penggemar naik setiap menit. Sebanyak 1 juta. Produk-produk grup Jiang Mereka semua tersapu. Jenderal Jiang, Nona Shen. tidak menimbulkan kerugian bagi grup Jiang. Selain itu, mendatangkan keuntungan besar. Dia adalah bintang keberuntungan Jiang Group. Semuanya sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kali ini, mereka gagal menjatuhkan Jiang Yufeng dan Ini meningkatkan harga sahamnya. Rencana membuat Jiang Yufeng turun tahta. Sepenuhnya gagal. Pasti kali ini dia hanya beruntung. Lain kali dia tidak mungkin seberuntung itu. Jiang Yufeng. Siapa itu? Boss, Dia. Dia orang terkaya Jiangsheng. Kaya Raya. Mazi kerja apa? Orang terkaya. Kalau begitu aku harus segera pergi. Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Jangan harap pergi kemana-mana. Bawa dia pergi. Nanti kita makan babi panggang ya. Kamu seharian cuma tahu makan terus. Kenapa Daddy belum datang? Mungkin ada sesuatu yang menahannya. Sayangnya Mom. Tidak izinkan kita muncul di depan Daddy. Si kecil beruntung bisa bertemu Dedi lebih dulu. Tidak baik ini. Ayah kalian adalah presiden grup Jiang, Jiang Yufeng. Apa? Tuan rumah dan Xiao Wu ditangkap oleh mereka. Kenapa tidak bisa? Kita harus segera menyelamatkan ibu dan adik. Bagaimana Anda akan menangani saya dan anak kita? Dia darah daging saya. Sekarang, dia putri grup Jiang dan akan masuk silsilah keluarga. Anak di keluarga Jiang mendapat hak dan perhatian mengenai dirimu. Beberapa waktu kemudian, setelah dia terbiasa dengan lingkungan baru di keluarga Jiang, akan mengantarmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Ah, tidak bisa. Anak tidak bisa tanpa ibu.
Selama dia mau, banyak yang ingin jadi ibunya. Sedangkan kamu, jangan harap. Ikut kamu, anak pasti jadi salah jalan. Dan juga, keluarga Jiang selalu mengutamakan keturunan, saraniku jangan berhayal tentang hak asuh. Jiang Yufeng berkuasa, kalau tahu ada 4 anak lagi. Aku tidak bisa melindungi mereka. Kita harus cepat pulang dan beritahu anak-anak, jangan ketahuan Jiang Yufeng. Itu. Anak-anak punya barang di rumah. Bagaimana kalau kita pulang untuk mengambilnya? Keluarga Jiang akan memberikannya yang baru. Tapi ada beberapa barang. Yang terbaik tetap tidak bisa Iya, Daddy, aku mau boneka kelinciku. Baiklah, alamatnya. Lurus saja. Asyang, ayo pergi. Saya bisa masuk. Tunggu aku di luar. Aku sampai dalam 2 menit. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku? Tidak. Tentu saja tidak. Tentu saja. Mama. Mama. Apakah mereka juga anak-anakku? Ibu. Apakah mereka juga anakku? Ibu sudah bilang. Sekarang belum bisa bertemu dengan ayah. Semua cepat sembunyi. Cepat. Di sini. Bukan. Anak tetangga. Aku bantu jaga sebentar. Oke, cepetan bersihin barang. Oke, duduk. Anak-anak. Adik kalian diculik oleh ayah licik. Kalian harus sembunyi, jangan sampai ketahuan oleh ayah kalian, kalau tidak, ibu akan kehilangan kalian dan akan sendiri. Ibu tenang saja. Kami tidak akan membiarkan ayah menemukannya. Kami akan selalu di sisi ibu. Selamat tinggal. Aku siap. Ayo pergi. Halo Nona besar. Sayang, Ayah akan merawatmu dengan baik. apakah semua keinginan sayang bisa kamu wujudkan? Tentu saja. Kalau begitu, ayah bisa tidak membiarkan Mami masuk penjara? Mami membesarkanku, itu sangat sulit. Shen Mengki. Sekarang aku tidak berniat mengejar kesalahanmu di masa lalu, tapi mulai hari ini. Kamu adalah asistanku. Lakukan apa yang aku minta. Dan, jangan sebut dirimu Nyonya Jiang. Jangan berbuat hal-hal kecil. Kamu harus tahu. Bahkan jika harus ke pengadilan, tim pengacara grup Jiang adalah yang terbaik di Jiang City. Melihat Jiang Yufeng, pasti tidak membiarkanku. Tinggal, urus baik-baik yang kelima. Lalu buat rencana. Aku harus cepat. Ada 4 anak menunggu di rumah. Dimengerti, Pak Jiang. Silakan pergi dulu. Keluar, ada yang akan memberikan kamu tugas. Jiang Xiaoqiu dan paman kedua Jiang berani membawa wartawan untuk memaksa menyerahkan Jiang Group. Jangan salahkan saya kalau harus berhadapan langsung. Ambil kembali semua hak dari tangan mereka. Ya. Jiang Yufeng berani menggapis pendapatan saya. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Jiang Yufeng benar-benar tidak menghormati saya, paman keduanya. Mengapa? Lin Wei. Sebaiknya kau bergegas.
Shen Mengqi melahirkan seorang putra. Pertunanganmu dengan Jiang Yufeng sudah lama tertunda. Jika terus begini, kau mungkin kehilangan kesempatanmu. Dia hanya seorang gadis desa. Membuat gunung dari gundukan tanah. Lagi pula, pernikahannya tidak akan dilanjutkan. Bukannya karena Nyonya tua Jiang sering merawat badan di luar negeri. Jiang Yufeng selalu menjadikannya alasan. Dulu, aku sudah banyak berkata baik tentang keluarga Lin. Baru setelah itu Nyonya Besar memerintahkan agar kamu dan Jiang Yufeng menikah. Sebagai imbalan, kamu berjanji setelah menikah dengan keluarga Jiang, akan membantu kami mengambil alih grup Jiang. Jean Gan lupa per Jean Jiang kita. Aku tidak lupa. Cuma melahirkan seorang anak saja. Tunggu sampai aku melahirkan anak Jiang Yufeng. Pasti bisa jadi bagian keluarga Jiang dengan lancar. Saat itu, aku pasti akan membuat ibu dan anak itu menderita. Selamat datang kakek kembali. Ada apa, Nenek? Yufeng. Meskipun Shen Mengqi melahirkan cucu untuk keluarga Jiang dan bekerja keras, namun aku juga sudah setuju dengan pertunangan keluarga Lin. Jadi, aku akan menyusup ke perusahaan terlebih dahulu untuk melihat karakter wanita bernama Shen Mengqi. Jika cocok, langsung menikahinya dan batalkan pertunangan Lin Wei. Tidak perlu, Nenek. Baik, jangan urusi aku. Besar kecil semuanya tidak sepenting menantu perempuan. Lau Hao, beri aku pakaian itu. Siapa sih yang gak bisa melahirkan anak? Hari ini aku akan Nyonya rumah grup Jiang. Apa yang kau masukkan? Ini adalah benai hasil yang dilahirkan oleh Shen Mengqi. Sayang datang sini, aku calon ibumu. Kamu bukan ibuku, aku punya ibuku sendiri. Yang dimasakkan ke dalam kopi? Ingin menyakiti ayahku? Aku menambahkan gula. Aku tunangan ayahmu, mana mungkin menyakitinya. Aku tidak percaya padamu. Kamu jelas tidak punya niat baik. Ayah. Anak nakal, aku akan menghukum kamu. Jangan harap merusak rencanaku. Lepaskan aku, wanita jahat. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Wanita jahat. Yufeng. Sudah bekerja lama sekali. Minumlah kopi agar segar. Terima kasih. Kamu kenapa datang? Bebaskan aku. Kakak-kakak, ada tante jahat mengurungku di gudang, dan mau menyakiti ayah. Kami akan segera menyelamatkanmu. Aku dan anak kedua akan menyelamatkan anak kelima. Anak ketiga dan keempat tetap di rumah. Bawa pakaian yang sudah kami siapkan. Ibu bilang, jangan biarkan ayah mengenali kita dulu. Kakak pertama dan kedua, hati-hati ya. Oh ya. Waktu kamu datang. Apa kamu lihat anak perempuan saya? Saya baru saja melihatnya. Anak kecil suka bermain. Mungkin sekarang dia pergi main ke tempat lain. Ada apa? Kenapa saya merasa sangat panas? Ada yang tidak beres? Apa perlu saya bantu kamu? Kopi ini ada masalah. Kamu menaruh obat pada aku. Kamu suka anak-anak, ya? Tenang saja. Setelah malam ini, berapapun kamu mau, aku akan lahirkan untukmu. Keluar. Yufeng. Aku sudah menunggu momen ini sangat lama. Hari ini bagaimanapun, kamu hanya bisa jadi milikku. Bos Jiang. Tidak sengaja mengganggu kalian. Shen Mengqi, bantu. Aku sarankan jangan ikut campur. Tidak lihat kami lagi mesra? Meskipun aku tidak mau. Selamatkan Jiang Yufeng, tapi barangku masih di tangannya. Dia minta tolong padaku, bisa bantu harus bantu.
Benar di sini. Tidak tahu bagaimana adikku. Mami juga nggak ada kabar. Nggak tahu mereka baik-baik saja atau nggak. Tenang, tadi si adik bilang. Ada perempuan jahat. Mau jahat ke papi, kita cuma perlu cari papi, pasti ketemu mami dan adik juga. Abang memang pintar. Tapi kita kemana cari papi? Ke kantornya. Kamu gimana? Panas. Panas sekali. Tunggu sebentar, aku akan memanggil dokter. Jangan mendekat. Jangan sembarang mengumbar Aku akan memanggil. Bukan pertama kali kita ciuman. Jiang Yu. Berdiri dan jauh. Mami, kami datang menyelamatkanmu. Mereka lagi. Gawat. Papa mama punya bayi. Kita datang tidak tepat. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan pergi. Shen mengki. Maaf ya Jiang Yufeng. Aku tak bisa biarkan kamu ambil si sulung dan kedua. Untung. Kita cepat kabur. Lalu kita mau cari adik di mana? Aku ada di ruang penyimpanan, cepatlah ke sini. Adik perempuanku mengirimiku pesan, ayo berangkat. Adik perempuan. Kakak, kamu akhirnya tiba. Jangan khawatir, adikku, kakakmu ada di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Apa kalian lakukan di sini, setan kecil? Ibu, seorang wanita bercincin mengunciku di ruang penyimpanan. Dia juga mengaku sebagai tunangan ayahnya. Baguslah kalau bayinya baik-baik saja. Wanita itu. Tunangan Jiang Yufeng. Dia punya tunangan. Apa yang terjadi? Apakah aku sedang cemburu? Tenang saja, wanita jahat itu sudah diurus oleh ibu. Wanita. Berani merusak rencanaku. Aku pasti akan membuatmu menderita. Jangan khawatir, wanita jahat. Ibu sudah mendisiplinkan. Jadi itu kamu. Cukup delusi memaksakan diri pada Yuf. Wanita desa yang sudah menikah. Dia bahkan tanpa malu melahirkan seorang anak. Katakan lagi. Bagaimana? Mereka menggunakan taktik tercela dan kemudian tidak bisa dikritik? Dasar rubah, tak tahu malu. Aku adalah calon nyonya presir grup Jiang di masa depan. Hari ini berani mengganggu urusanku. Lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Kamu sakit ya? Jangan ganggu Mama. Wanita. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian semua jatuh? Apakah kalian sakit? Wanita jahat ini yang mendorong kami. Siapa kamu kenapa rusuh di grup Jiang? Hanya seorang petugas kebersihan. Kamu juga berani mengkritik aku. Nenek kamu tidak ingin. Kamu aku sarankan kamu punya sedikit pandangan segera pergi atau aku juga akan urus kamu. Aku kasih tahu kamu. Kamu kuma wanita kampung sama sekali tidak sepadan dengan aku. Kamu melahirkan anak untuk Yufeng bagaimana? Di keluarga Jiang juga tetap belum ada tempat. Kalau kamu tahu diri, aku kasih kamu uang. Mulai sekarang, jangan muncul di depan Yufeng. Wanita jahat, bilang ke ayah kamu ganggu ibuku. Tidak tahu diuntung. Shawu, ternyata dia Melahirkan cucu perempuan. tampang dan sikapnya baik, orangnya juga bagus, sepertinya aku harus pertimbangkan dia jadi calon menantu. Ketika anak saya dengan Yufeng lahir. Aku akan menjadikanmu budak, pelayan, dan selamanya diinjak oleh anak-anakku. Hidup lebih buruk dari babi atau anjing. Xiao Wu, kamu terluka. Adik perempuan. Tidak kepie ibu dan kakak. Jangan khawatir. Xiao Wu tidak merasakan sakit. Kau wanita kejam, kau sungguh tidak masuk akal. Berani sekali mereka menyentuh remaja. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Aduh.
Hanya orang miskin seperti Anda yang percaya pada hal-hal mistis seperti karma dan reinkarnasi. Aku akan beritahu kau hari ini. Aku tidak akan membiarkan seorang pun dari kalian pergi. Kamu tunggu saja. Halo, pengguna tidak tersedia. Ya ampun, Kau menelepon orang penting, ternyata ada di sini. Mau pamer kekayaannya. Kamu. PAK Jiang. Dokter bilang tidak ada yang serius, Bapak perlu istirahat. Pelan-pelan. Pak Jiang, Semua bisnis sudah saya ambil kembali, tapi kepercayaan masih dibiarkan. Setiap bulan bisa mendapat uang untuk biaya hidup yang cukup. aturlah beberapa orang secara diam-diam. Selalu awasi gerak-gerik mereka. Ada perubahan, laporkan padaku. Baik. Nenek baru saja meneleponku. Halo, nomor yang dihubungi. Sementara tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan ada masalah. Periksa lokasi. Baik. Pak Jiang sudah ditemukan. Nyonya tua ada di ruang gudang. Dasar kamu perempuan kampung. kalau bukan karena kemunculan Aku sudah jadi istrinya Yu Feng. Nyonya muda grup Jiang. Hari ini aku akan mengirim MU ke neraka. Kau mau ngapain? Halangi jalanku, kau harus mati. jangan ganggu mami. Ini adalah grup Jiang. Berani berbuat jahat di sini. Orang itu adalah kamu. Semuanya minggir. Jangan. Jangan. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Wah, ayah keren banget. Aku ayah kalian. Mereka ternyata anak-anakku. Tidak boleh menunjukkan identitas. Mereka anak-anak saya. Tidak. Kamu baru saja terluka. Kamu salah lihat. Ayah, saya terluka. Bawa saya ke rumah sakit. Baik, sayang. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Nenek. Nenek, Kedua pemuda itu juga menjadi cucuku. Tapi sepertinya Mereka tidak ingin ungkapkan identitas. Mungkinkah Sang menantu dulunya memiliki bentuk tubuh yang buruk. Yu Feng tidak Selain itu, pasangan itu memiliki beberapa. pasangan itu masih bertengkar. Kalau memang begitu, Aku akan punya 3 cucu. Tidak bisa. Aku harus memastikan. siapa nenekmu? Kalau aku punya anak seperti kamu, pasti akan membuatmu menyesal. Anda bicara apa? Ada apa? Tidak boleh orang bicara. Kamu tidak lihat, apakah kamu punya tanggung jawab sebagai ayah? Anakmu sendiri dan ibu kandungnya diperlakukan begini. Kemana saja kamu? Kamu petugas kebersihan, diam saja. yang perlu diam itu kamu? Jangan marah dong. Itu cuma kebodohan sesaatku. Aku pikir, anak perempuan pasti kesepian. Ingin beri dia adik laki-laki atau perempuan. Tapi gadis desa ini malah merusak rencanaku. Aku datang menegurnya. Bagaimana menjelaskan cedera si kecil? Semua ini kecelakaan Yu Feng. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak ingin menyakiti si kecil. Semuanya salah pembersih yang menjengkel. Tanpa penggakau ini semua tidak akan seperti ini. Lagi pula ini waktu kerja. Kenapa kamu tidak bekerja di meja kerja? Malah curi-curi waktu untuk bersantai di sini. Orang seperti ini harus dijadikan peringatan untuk seluruh perusahaan. Tidak bisa membiarkan apel busuk merusak semua. Diam. Sayang. Sayang. Minggir. Mendenges. Kau orang desa sialan, tunggu saja. Nek, kenapa kamu kehabisan? Ibumu memintaku untuk menjagamu. Saya khawatir Anda akan tersesat. Nek, jangan khawatir, kami sangat mampu. Kami bahkan membantu membereskan wanita jahat yang menindas ibu tadi. Ini hadiah dari nenek untuk kalian, 2 anak kecil yang berani. Mereka adalah pahlawan kecil yang pasti akan sukses besar di masa depan.
Tunggu hasil tes gen saya dan kedua anak keluar. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Papa, ototmu begitu kuat. Kuat dan elastis, membuatku merasa sangat aman. Si Shen Mengki ini benar-benar mengajari anak-anak hal buruk, membuat mereka jadi jelek. Anak-anak, sudah pulang dengan aman? Jangan khawatir. Saya, si kecil sudah pulang aman. Baik, satu hal penting lagi. Jangan sampai identitas kalian terbongkar. Mengerti? Pastikan tugas selesai, oke? Mami khawatir identitas kita terbongkar. Pasti. Sekarang hubungan Papsi. Belum jelas. Mau Papsi dan Mami, identitas kita. Masih harus disembunyikan. Harus disembunyikan, beri Papsi dan Mami waktu untuk beradaptasi. Ya, kita pasti seperti di serial TV. Seperti di seri Menjalani hidup dengan kurang makanan dan Dibully oleh ibu tiri. online bilang benar, kalau mama kaya kita jadi menarik. Kalau papa kaya kita punya banyak saudara. Kita harus teguh. Menjaga kebahagiaan papa dan mama. Pemeriksaan selesai. Baik. Mari kita pergi. Pak Jiang, lihatlah. Wanita ini malah bilang saya salah lihat. Anak-anak dari tetangga ini sudah bukan pertama kalinya lihat Shen Mengki panggil mama saat lihat saya panggil papa. Mereka pasti anak-anak saya. Tidak izinkan darah keluarga Jiang tersebar di luar. Cari tahu posisi mereka sekarang. Bos Jiang, dua orang itu sudah kembali ke keluarga Shen. Siapkan mobil, pergi sekarang. Saya ingin pastikan hasil tes genetik turun dalam 10 menit. Baik. Mami sudah lama tidak melihat kakak-kakakmu. Apa mereka menjaga diri dengan baik? Aku juga kangen sama kakak-kakak, Mami. Bagaimana kalau kita diam-diam pergi melihat mereka? Papamu seperti bom waktu. Takut dia akan merebut kalian dariku. Tidak apa-apa, Mami. Kemarin di rumah sakit, Paman bilang, Dia masih ada urusan diselesaikan. pasti dia tidak akan tahu dalam waktu secepat ini. Baiklah, toh papamu sibuk dan tidak di sini. Kita berangkat sekarang. Ayah, Sayang, Mama kangen kalian. Mama, kami juga kangen Mama. Mama, Kami tidak Berpisah selama ini. Tapi selama Mama tidak ada, kami telah berlatih keterampilan unik. Sekarang kami bisa melindungi mama. Melindungi mama adalah tanggung jawab semua orang. Tenang sayang, Mama pasti tidak akan membiarkan siapapun mencuri kalian dari Mama. Kali ini terima kasih. Bahkan Jiang Yufeng tidak akan menemukan mereka. Jangan khawatir. Dengan rumah ini, Jiang Yufeng pasti tidak akan menemukannya. Baiklah, saya pergi dulu. Ya sudah, selamat tinggal. Barusan aku ketahui. kupikir itu ayah. Yang mengejar datang. Sudah nggak apa-apa sayang. Siapa tuh De, siapa tuh Kap, siapa tuh? Raja apa sih lakukan apa? Aku bilang sama kamu, Rui, pintu rumahku harus diganti rugi. Mana Shen Mengki? Apa Shen Mengki aku tidak tahu. Aku tahu, aku tidak tahu, aku tahu, aku tidak tahu.
Ahsan, urus ini. Shen Mengki. Kenapa kamu pindah rumah tidak bilang ke aku? Cepat kirim lokasi kemari. Aku mau datang bawa hadiah. Gak usah sopan, gak usah bawa hadiah. Ada urusan nih, aku duluan ya. Halo. Sayang, ayah telpon. Mami, harus bawa Xiaou ke Jiang Group untuk berjaga-jaga. Dadah. Ayo. Selamat tinggal. Nyonya tua, ini hasil tes DNA Anda dan 2 anak. Bagus sekali, ternyata mereka adalah cucu kesayangan saya. Lau Hao, beritahu semua orang. Saya akan mengadakan pesta keturunan. Saya mau anak-anak keluarga Jiang diakui. Mengumumkan di pesta itu bahwa Shen Mengki adalah menantu pilihan keluarga Jiang. Suru Yufeng betaukan pertunangannya dengan wanita yang bernama Lin Wei itu. Pergi. File yang bisa disegel oleh keluarga Jiang. Beberapa dokumen rahasia. Jika aku mendapatkannya, bisa keuntungan dari Jiang Shaoqiu dan Paman Jiang. Banyak sekali manfaatnya. Tunggu sebentar. Apa yang kamu pegang? Biarkan aku lihat. Maaf Nona Lin. Dalamnya adalah hal yang diperintahkan oleh Nyonya Tua. Pesan khusus. Tidak boleh ada yang mengintip. Kamu bawa Nyonya Tua untuk menekanku. Saya tidak berani. Apa yang terjadi? Ini adalah kepercayaan Nyonya Tua. Mungkin yang dipegangnya adalah dokumen rahasia grup Jiang. Paman Wu. Bawakan arsip saya lihat sebentar. Tolong jangan mempersulit saya, ini perintah langsung dari Nyonya Tua. Aku juga hanya menjalankan perintah. Tuan Muda Jiang. Paman Wu. Kau pasti sudah raban, Ken. Keluarga Jiang akan menjadi dunia kami. Soal hari ini, hati-hati bicara dan bertindak. Kalau tidak, pekerjaanmu bisa terancam. Jiang Yufeng masih punya 2 anak. Dan ternyata mereka adalah laki-laki. Sekarang harus gimana? Yufeng sudah sangat sayang pada gadis ini. Tidak, dia tidak terlalu mengancam kita. Sekarang muncul lagi 2 laki-laki. Jadi penerus grup Jiang. Bertambah 2 pesaing lagi. Tidak bisa. Nenek yang tahu duluan Jiang Yufeng seharusnya belum tahu kita masih ada kesempatan. Nenek mau adakan pesta pengakuan. Ini diadakan un tuxican Bartiga. Tidak bisa. Kalau identitas ketiga anak ini diumumkan ke publik, harapanku jadi nyonya muda keluarga Jiang. Jadi semakin tipis. Harus segera cari cara untuk menyingkirkan Shen Mengki dan ketiga anak ini. Lin Wei. Karena kamu gagal menaklukkan Jiang Yufeng, maka gunakan cara ekstrim. Kami akan mengurus wanita tua dan 2 bajingan itu. Anda bertanggung jawab atas Shen Mengki dan gadis. Jangan khawatir. Saya akan membuat Shen Mengki dan anaknya hidup lebih buruk dari kematian. Nenek, apa yang membawamu kemari? Saya datang untuk menyampaikan kabar baik kepada Anda. Besok saya berencana mengadakan perjamuan reuni keluarga sehingga cucu perempuan saya yang berharga dapat tampil di hadapan publik. Dan pada reuni keluarga besok, aku punya kejutan besar buatmu. Apa kejutan yang bisa Anda siapkan? Semoga bukan kejutan menakutkan. Datang nanti tahu.
Aku janji, kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Tunggu saat acara keluarga, aku akan mengumumkan punya 2 cucu manis. Lihat saja bagaimana lagi kamu bisa tetap dingin. Oh ya, ingatlah cari waktu untuk mengajak Mengki dan cucu perempuanku yang manis berdandan dengan baik. Baik, Nenek. Aku juga harus buru-buru pergi. Akan jemput 2 cucu kesayanganku, nanti akan hadir dengan pakaian terbaik untuk acara pertemuan keluarga. Mengki, ya. Nenek, kok nenek datang ke sini? Aku datang, cuma mau tanya alamat rumahmu. Kebetulan aku sendirian, jadi ingin pindah mendekat menemanimu. Sekarang kamu kerja juga nggak mudah, aku bisa bantu jaga-jaga anakmu. Baik, Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi, kan? terima kasih nenek. Rumahku di Taman Jingming, gedung nomor 6, lantai 13. Ingat baik-baik. Jangan bocorin alamat rumahku, terutama jangan kasih tahu Bos Jiang. Kalau tidak, Aku janji. Hanya langit, bumi, kamu, dan aku yang tahu. baik, aku percaya nenek. Benar, saat kerja malaslah. Perusahaan Jiang tak kekurangan kamu. Lagi pula, kamu sekarang sudah tua, kalau terlalu sibuk bisa terpicu penyakit. Nanti mampir ke rumahku, biar anak-anak memijat bahu dan kaki. Baik, baik. Aku pergi dulu, kamu sibuk ya. Dadah. Anak-anak. Nenek. Kenapa nenek datang? Anak-anakku, ibumu yang meminta aku untuk menjagamu. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ditambah cucu manis jadi 5, ya ampun. Nenek perkenalkan diri dulu, aku yang sulung. Aku yang kedua. Aku ketiga, aku keempat, kami punya kelima, pernah kamu temui. Nenek ingat. Ternyata 5 bersaudara ya. Keluarga Jiang jadi bertambah. Salam, Nenek. Halo semuanya. Yang ketiga dan keempat, Nenek Jiang. Neneknya baik sekali, waktu itu ibu kena sakiti, ini nenek yang bantu. Bukan cuma itu, nenek juga bantu menutupi kita. Kalau tidak, Kita gak bisa pergi semudah ini. Nenek juga kasih kami bunga merah kecil. Iya, nenek bilang kita pahlawan kecil, nanti pasti sukses besar. Nenek, kami juga mau bunga kecil sebagai hadiah. Aku belikan untuk kalian, setiap orang dapat bunga kecil. Nenek, kamu kemarin membantu kami, kali ini aku berikan semua camilan untukmu. Ini dan ini. Berikan. Baik, kalian anak-anak yang baik. Anak-anak ini berbakti, murah hati, dan tahu berterima kasih. Shen Mengki telah merawat mereka dengan baik. Aku sudah. Nanti semua properti grup Jiang diberikan kepada 5 harta kecil. Nenek nanti bawa kalian bertemu dengan Mami, oke? Oke. Ayo, nenek akan bawa kalian belanja pakaian dulu. Jangan khawatir, pilih saja sesuka hati. Semua belanjaan nenek yang bayar. Terima kasih, Nenek. Ayo pergi. masih perlu beli APA lagi? Tuan Jiang, kami tak tahu Anda membawa kami ke pusat perbelanjaan untuk apa. Besok keluarga Jiang mengadakan pesta pengakuan. Sebagai ibu dari anak-anak saya, Anda juga harus tampil mewah. Nona Shen, ini adalah model terbaru tahun ini. Memang bagus ya. Berapa harganya ini? 5 juta, Nona Shen. 5? Mahal sekali. Kalau begitu, tidak. Bungkus saja. Nona Shen. Perhiasan ini buatan tangan.
Ditambah lagi dengan kris, pasti Anda akan bersinar memakainya. Aku. Bungkus juga. Nona Shen, gaun ini unik. Mau coba? Aku tetap tidak, tolong ganti. Aku belum setuju. Belum setuju. Sayang. Katakan pada ayah. Apakah kamu punya 2 kakak laki-laki lagi? Apakah kalian kembar 3? Tidak, ayah. Anak-anak pembohong. Hidungmu akan tumbuh lebih panjang. Benarkah ayah, kalau aku berbohong, mungkin aku tersambar petir? Tuan. Ini tidak masuk hitungan karena kami kembar 5. Wu kecil tidak berbohong. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan apapun dari anak itu. Ibu dan anak ini benar-benar sepikiran. Ibu terlihat sangat cantik. Begitu saja. Bungkuslah. Nona Shen, mau pakai kartu atau tunai? Pakai kartu saja. Beli semua ini, aku makan tanah setengah tahun. Pakai kartu ini. Kenapa melamun? Ayo pergi. Baik. Nenek. Lalu apa yang terjadi pada kedua anak tadi? Mungkinkah? Ayah. Anak saya ingin berfoto dengan ibu dan ayah. Ingin memeluk ibu. Bagus. Aku ingin ayah dan ibu menciumku. Bagus. Apakah bahagia hari ini, anak-anak? Ja. Senang. Lepaskan saya, lepaskan anak-anak. Kalian. Apa yang kalian mau? Memberontak ya? Nenek. Dengar baik-baik, kami tidak akan menyentuh apapun dari Anda. Ma. Apakah Anda ingin memberikan semua harta keluarga Jiang di dalam dan luar negeri ke-4 bersaudara? Tidak, 5 bersaudara ini. Benar. Keputusan saya tidak bisa kalian pertanyakan. Nenek. Jadi kita ini dianggap apa? Sejak kecil nenek tidak adil, waktu kecil nenek selalu memuji Jiang Yufeng. Bilang dia pintar dan cakap, dia anak baik, sedangkan saya diabaikan. Saya juga cucu nenek. Bu. Kenapa harta keluarga Jiang semuanya untuk keturunan Jiang Yufeng saja? Kenapa? Kami pihak kedua, bertahun-tahun bekerja keras, jadi memberi manfaat orang lain. Saya tidak terima. Suka atau tidak suka, kamu harus menerimanya. Kalian masih punya muka untuk datang ke sini menangis dan mengeluh. Sejak kecil, kamu sudah jadi pembuat masalah. Dan sering lakukan hal-hal nakal, kan? Siapa yang selalu bantu kamu kalau bukan ayahnya Yufeng? Dan akhirnya kamu tidak pernah puas. Berani mencoba mencelakainya. Kamu masih manusia? Kalau bukan karena dia, kenapa Anda tidak memperhatikan? Saya selalu hidup dalam bayangannya, sialan. Binatang. Kakakmu sejak kecil selalu berprestasi, semua orang memujinya.
Dan juga Dia m'émicule. tanggung jawab sebagai kakak. Selalu melindungimu, tidak membiarkanmu menderita. Bahkan ketika kamu punya pikiran lain tentang dia, dia juga karena baik hati, tidak memperdebatkannya denganmu. Dan begitulah akhirnya cara Anda memperlakukannya. Ini semua alasanmu. Kamu hanya tidak menyukaiku. Apa yang menarik? Pepatah, masa depan seseorang bisa dilihat dari masa kecilnya di usia 3 tahun, dan karakternya di usia 7 tahun, benar. Dia sudah parubaya dan masih belum mencapai apapun. Bukan hanya itu, mereka bahkan menghancurkan kantor cabang saya. Bermalas-malasan sepanjang hari, memanfaatkan orang lain. Beraninya kamu datang ke sini dan mengatakan hal itu? Keluarga Jiang mendukung Anda sekarang. Bukankah lebih baik bagimu untuk menjadi pangeran yang riang? Dan kamu sebenarnya adalah anak haram. Masih berangan-angan tentang barang yang tidak pantas untukmu. Aku juga anak ayah. Mengapa tidak bersaing dengan Jiang Yufeng? Ibumu tukang bersih-bersih. Meron untuk mendapakan kondom yang digunakan oleh ayah Yufeng dan berusaha keras untuk menggendongmu. Kelahiranmu. Memang tidak sah. Selain itu sejak dia melahirkanmu, dia membawa kabur banyak uang dan meninggalkanmu, keluarga Jiang yang merawatmu. Keluarga Jiang adalah keluarga luhur ratusan tahun. Tahukah kamu, kalau Yufeng ingin, keluarga Jiang bisa saja tidak mengakuimu. Tidak, bukan seperti itu. Namun, anak Yufeng ini, Baik hati. dia bilang, kamu juga darah keluarga Jiang. Lagi pula, asal-usulmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tentukan sendiri. Jadi, keluarga Jiang Baru mengumumkan identitasmu. kalau tidak. Dari mana datangnya hari ini? Dia sebaik itu. Benar-benar tak tertolong. Ibu. Bicarater la Lubaniak. Semuanya sudah terjadi. Tanda Tangani Perjangian Pangalian A7, AQB Baskan Mereka. Dalam mimpi kamu, Nenek. Cepat tanda tangan. Cucu kesayanganmu akan mati. Mengantarkan anak muda pasti tidak enak rasanya. Tak ingin merasakannya. Cepat tanda tangan. Kamu. Kalian. Nenek, Kita gak apa-apa, ayah pasti bakal kalahkan dua penjahat ini. Ayah bakal. cepat datang menyelamatkan kita. Bajingan. Cari mati. Kamu penjahat busuk. Lepaskan aku. Gak bisa, aku harus cepat memanggil Mami untuk menyelamatkan kita. Kenapa ini? Kenapa nenek gak angkat telepon? Adik, Bu, kami diculik. Selamatkan kami. Anak kedua. Halo. Tidak bisa, aku cepat pergi menyelamatkan Dabo dan Ebao. Kamu? Bahkan tempatnya tidak tahu? Lalu, bagaimana? Jiang Yufeng, bantu aku. Tolong selamatkan anak-anak. Tiada sanak saudara. Kenapa aku bantu selamatkan dua anak itu? Aku ingat kamu bilang mereka anak tetangga. Kalaupun harus cari, seharusnya orang tua kandung mereka yang pergi. Bukan begitu. Shen Mengqi, asal kamu akui mereka adalah anak-anakku. Aku akan menyelamatkan mereka. Iya. Mereka memang anak kandungmu. Ashan, cepat suruh orang cari. Hancurkan semua perangkat komunikasi di tubuhnya. Berani lapor terang-terangan. Mau mati. Aku wujudkan untuk kalian. Zhang Xiaoqiu mau APA. Darah keluarga Sejak kecil alergi kacang, kalau begitu bisa celaka. Berhenti sekarang. Berhenti, berhenti. Nenek, Kalian berdua, cepat lihat anak-anak. Papa, tolong. semua memanggil papa. Bukankah ini kembar? Ini 4 bersaudara.
Shen Mengki. Shen Mengki, ada sesuatu yang sembunyikan dariku? Tidak bagus, jangan Jiang Yufeng tahu soal kembar 4 itu. Buat bingung dulu. Tidak usah pikirkan itu dah, cepat bawa anak-anak ke rumah sakit. Aku akan bawa anak ke rumah sakit dulu. Lau Wu, jaga nenek baik-baik. Hari ini umumkan saja. Aku putuskan hubungan dengan Jiang Xiaoqiu dan keluarga Jiang, mulai sekarang. Mereka tidak ada hubungan dengan grup Jiang. Ambil yang di atas meja. Berikan kacang tanah ini kepada mereka. Aku akan buat mereka rasakan akibatnya sendiri. Bu, aku anak kandungmu, apakah kau tega melihatku mati? Halo. Jika hari ini tidak habiskan piring, jangan harap Legipulakira. Sudah tidak ada hubungan darah. Dan tidak punya anak seperti kamu. Tolong. Tolong. Ibu. Tolong aku. Hari-hari. Kalau parah, antar ke rumah sakit. Yang penting tidak mati. Dan tutup kepercayaan mereka, biarkan mereka sendiri. Apakah keempat anak ini adalah anak kandungku? Tidak. 2 anak adalah teman baik Dabo dan Erba. Karena usia hampir sama, mereka selalu bersama. Tidak boleh, aku memiliki 3 harta, kita harus bertahan. Bisa. Nenek. Kamu bilang. Cucu perempuannya membantahnya, pasti ada alasan tak terkatakan. Cucu menantu perempuan. Aku pasti akan memanjakannya. Seperti kata Mengki, kedua anak ini adalah teman Dabao dan Sanbao. Saya mengajak mereka jalan-jalan hanya karena melihat mereka bermain bersama. Saya tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Nenek, mengapa kamu? Anak-anak sudah aman, tapi masih perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara, untuk menghindari kejadian mendadak. Jiang Yufeng curiga pada identitas Sanbao dan Sibao. Harus di depan Jiang Yufeng, pura-pura tidak kenal dengan Sanbao dan Sibao. Anak-anak, gula darah kalian terlalu tinggi. Kalian selalu makan makanan berkalori tinggi. Tidak memperhatikan manajemen Lama-kelamaan akan Kau tidak suka kami makan enak dan berpakaian hangat. mengikuti kamu selalu hidup susah. Sekarang kami sudah hidup seperti orang kaya, tidak butuh kamu mengatur. Kami punya Dedi sudah cukup, tidak butuh momi yang tidak berhasil sepertimu. Mulai sekarang jangan ganggu kehidupan kami lagi. Tidak mau ikut, mau pakai baju cantik. Dan perhiasan paling mahal, yang kamu tidak bisa beri.
Dia melindungi ibu kami, dia selamanya adalah pahlawan di hati Erbao. Aku dan keempat hari ini akhirnya bertemu Dedi yang selalu dibicarakan oleh kakak, kali ini berkat dia. Kalau tidak nyawa bisa terancam. Dedi sangat keren. Dengan cepat. Langsung menangkap orang jahat yang menculik kami. 2 anak itu memang milikku. Shen mengki. Mami, kenapa kita harus pindah sendiri? Kita baru saja berkumpul. Begini terus, nggak tahu berapa lama baru bisa ketemu lagi. Karena Dedi kenal Dabao dan Erbao, supaya Dedi tidak kenal kalian, kita harus pindah. Mengerti? Iya. Xiang, cepat. Itu Tuan Jiang. Masalah besar, mengapa Jiang Yufeng di sini? Sudahkah dia tahu San Bao dan si Bao anaknya? Aku. Bukan. Shen mengki, kebohongan dan alasan tidak berguna, anak-anak itu pasti milikku. Kalau tidak, kenapa kamu terburu-buru menjauhkan mereka dariku? Kamu terlalu banyak berpikir. Kondisi kedua anak itu membaik, jadi aku ingin membawa mereka pulang. Orang tua sudah lama tidak bertemu anak-anak, pasti khawatir. Masih tidak mau mengaku, ya? Mari kita lakukan tes genetik. Tidak perlu repot-repot, kami memang anakmu. San Bao, si Bao. Itu hanya kata-kata anak kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Anak baik, Dedi. Akan mengimbangi kurangnya ayah pada kalian. Ayah. Ayah di sini. Bawa aku dan keempat anak untuk tes genetik. Silakan. Kali ini, tidak ada jalan kembali. 2 anak terakhir pun tidak bisa aku pertahankan, malangnya aku. Mengki, kenapa kamu melamun? Bawa nomor 5 ke pesta pengakuan. Aku akan segera menyusul. Oh, baik. Lama tidak. Kamu rekomendasikan memang bagus. Setelah pakai kulit jadi lebih baik. Oke, kamu pergi. Aku menantikannya. Memang sudah lama tidak. Wah, bisnismu baik sekali. Acara besar begini. Terima kasih. Apa hakmu masuk ke sini? Sertia Collier. Aku diundang untuk datang. Kenapa kamu mau usir? Karena aku adalah nyonya dari grup Jiang. Lihat ini. Makibitmu semudah membunuh semat. Pergi. Wanita sial, berani sekali. Berani sekali kamu membalas. Kalian semua jahat, aku akan lapor pada ayah, kalian mengganggu aku dan ibu. Kamu ke sini. Akulah ibumu. Kamu bukan ibuku, kamu wanita jahat. Pergi. Lepaskan. Taskan. Panggil aku mama. Tidak mau. Keras kepala ya. Baiklah. Hari ini Apa itu hierarki sosial? Berani.
Mau lakukan apa saja. Lepaskan anakku. Bersujud dan minta maaf, bukan hanya itu. Berikan aku 3 sujud keras. Aku akan melepaskan kalian berdua. Mama jangan memohon pada orang jahat ini. Timothy. Hari ini kamu juga kena. Ayo, sujud. Perlu kami ajari kamu. Cepat sujud. Benar. Ingatanku kurang bagus. Tambah satu lagi, sujud sambil bilang. Terima kasih atas kebesaran hati Nyonya. Terima kasih Nyonya. Kebesaran hati. Ibu. Jangan. Ibu. Jangan. Ibu. Bangunlah. Ibu. Kali ini hanyalah hukuman kecil karena kamu. Udah minta maaf dengan tulus. Jadi aku juga nggak mau terlalu perhitungan. Begini dah. Temani aku minum satu. Kita anggap masalahnya selesai. Bagaimana? Mau ngapain lagi? Cuma minum saja. Kenapa reaksimu besar sekali? Bawa minuman sini. Gimana bisa begitu kecil? Keterlaluan, dia kan cuma cewek, iya? Keterlaluan banget. Kudengar kau sangat oli dalam merayu orang waktu ITU. Aku kira kau pandai menahan minuman karet. Sebotol anggur merah saja. Sebotol anggur merah saja. Seharusnya tidak masalah, kan? Berikan saja padaku. Beri aku minum. Kau pikir kau bisa menahan minuman keras dengan baik? Lain kali kau bertemu denganku, pergilah ke tempat lain, atau kalian berdua akan mendapat masalah besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana Mengki berakhir seperti ini? Bagus. Nenek. Para wanita jahat itu menindas saya dan ibu. Mereka membuat ibu berlutut, bersujud, dan memaksanya minum alkohol. Apa-apaan ini? Masih ada hukum atau tidak? Apakah ini rumahmu? Dengan identitas apa kamu menuduhku? Kamu seorang petugas kebersihan. Kamu tidak punya hak menghadiri pesta keluarga Jiang. Aku tidak punya hak? Apakah kamu punya hak? Bawakan hadiahku ke sini. Wow. Bukankah ini barang terakhir di pelelangan? Giok nenek moyang sepasang gelang lambang keberuntungan. Bukan hanya membawa rezeki, juga diberkati oleh biksu. Melindungi dan mencegah kejahatan. Itu sangat berharga, rumah lelang mengatakan dibeli oleh pelanggan misterius. Dan harga lebih mahal 20 juta dibanding lawan. Ini hadiah untuk putri grup Jiang. Sayangku, pegang baik-baik. Terima kasih, Nenek. Bukankah mahkota putri Diana? Bagaimana mungkin? Ini adalah hadiah untuk Nyonya Presiden grup Jiang. Ini sama dengan hadiah dari Vivi. Mangkika. Panyamu ini pasti palsu maksudnya. Hadiah asli Vivi, pasti dibeli uang, barang tiruan. Masih berpura-pura berkuasa, berusaha membingungkan orang. Hanyalah petugas kebersihan kecil, mana mungkin punya barang semahal ini? Hank Kirkin, biar nggak nurunin standar pesta. Berani juga tahu nggak kamu siapa aku? Mau bilang kamu pengusaha kaya menyembunyikan identitas? Berbohong aja nggak pakai rancangan. Aku nyonya besar dari grup Jiang. Neneknya Jiang Yufeng. Nggak mungkin. Kamu bohong. Semua orang tahu, wanita tua itu kesehatannya buruk. Dia pergi ke luar negeri untuk bagaimana bisa ada di nenek-nenek pura-pura jadi wanita tua, kurasa kau tak ingin hidup lagi. Seorang tukang bersih-bersih, beraninya dia menyamar sebagai nenek Jiang? Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama nenek Jiang. Dasar orang tua bodoh yang tidak tahu diri. Anda, berani sekali kamu. Nenek.
Orang tua. Masih berani Hari ini, kami akan wakili Kak Wei mengajarmu pelajaran yang nenek tua sialan ini. Tergantung pada apa. Yufeng. Ada petugas kebersihan palsu yang berpura-pura jadi nenek di sini. Saya sudah mengajarnya sedikit. Kalau tidak, itu bisa merusak reputasi grup Jiang. Nenek, Anda tidak kenapa-kenapa? APA. Aku hampir dipukuli hingga mati oleh tunanganmu yang baik ini. Bukan, Yufeng, dengarkan aku jelasin. Benar, mereka berdua yang membijak aku. Makanya salah mengenali nenek. Aku nggak sengaja. Tuan Jiang. Bukan begitu, karena Lin Wei menyuruh kami. Dia terus bicara petugas. Kami jadi percaya. Bilangan calon istri Presiden Jiang Group. Kami semua diibavatikannya, terpaksa melakukannya. Nenek, Nenek percaya aku benar-benar tidak tahu. nenek. Barusan arogan, tidak ada menantu sepertimu. Nenek jangan bajai. Aku menantu yang Anda pilih, tidak bisa batal di tengah jalan. Nenek, Dulu pernikahan ini memang diprakarsai oleh keluarga Jiang. Perempuan malang dari keturunan rubah, aku kasihan dan setuju dengan pernikahan. Tidak disangka. Nomong lain muka ke muka lain di belakang. Sifatmu begitu buruk. Perempuan berada ular. Nyonya, maaf. Anda orang besar? Maafkan kami. Membantu yang jahat. Kalian harus minta. Bukan hanya aku. Mungkin, semua teman. Maafkan kami. Iya, kami minta maaf padamu. Mulai sekarang, kami takkan membuatmu kesulitan lagi, oke? Aku bukan orang yang membalas kebaikan dengan dendam, tapi aku suka membalas. Siapapun yang takkan mendapatkan akhir yang baik. hal ini sudah jelas, mulai sekarang. Grup Jiang akan memutuskan hubungan Dengan grup Lin, dan Zhang. Jika ada yang membantu, akan diboikot dalam lingkaran. tidak. Jangan. Yufeng, kita berteman lama. Kamu tidak bisa tegas begitu. Kamu tahu, aku sungguh-sungguh. Hari ini kecelakaan. Beri aku kesempatan lagi, ya? Peduli setan sungguh-sungguh. Jiang Shaokyu dan anakku sudah lama mengungkapkan dirimu selama bertahun-tahun. Jaringan intelijen mereka tak bisa lepas dari bantuanmu. Kamu bocorkan rencana bisnis Yufeng ke mereka. Di mana ada hati nurani? Benar-benar. Hari Serigala. Percaya aku, Yufeng. Aku hanya ingin infiltrasi Untuk membantumu menyingkirkan ancaman. Tidak pernah berubah. sekarang masih keras kepala. Mengki, ceritakan dengan rinci apa yang baru saja dia lakukan. Dia melihatku, memaksaku berlutut minta maaf, dan paksa bayi panggilnya ibu. Dia akan menghukum bayi. Tidak hanya itu. Mereka berdua menghina aku dan nenek. Tanpa Yufeng. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak tahan melihat bahagia. Lin Wei. Aku sudah memberi kesempatan, tapi kamu menyia-nyiakannya. Yufeng. Hari ini, mohon semua hadir. Menjadi saksi, mulai sekarang, keluarga Jiang dan keluarga Lin. Tidak ada lagi pertunangan, pernikahan atau tidak. Tidak ada kaitannya. Dan Shen Mingqi. adalah bagian dari grup Jiang, ibu kandung penerus. Kelima anak ini, Akan jadi penerus keluarga Jiang. di masa depan. Ayah dan ibu. Aku lihat di internet. Pasangan biasanya punya foto pernikahan, kenapa kita tidak punya? Iya, aku mau foto keluarga dengan ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Foto keluarga. Foto pernikahan. Baik. Papa janji sama kalian. Kapan ada waktu kita pergi? Oke? Oke. Papa yang terbaik. Begitu dong, pas banget, akhir-akhir ini Mengki juga di rumah. Kalian berdua bisa saling menjalin hubungan baik-baik. Zaman sekarang sudah lebih terbuka, naik dulu baru beli tiket itu biasa. Asal pasangan saling mencintai. Akhirnya bisa bersama, itu yang penting. Sayang-sayangku. Mengapa kalian semua datang? Ayah mengejar ibu dengan cepat.
Itu terlalu lambat, lebih baik menjadi tua. Dia ada di... Ada beberapa mitra. Siapa bilang akan mengejar ibumu? Dan masih banyak lagi. Anak. Tidak diperbolehkan ada... Ayahku sangat memalukan. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Gak bisa dapetin. Ayah lemah banget. Masih harus lihat usaha kita. Pilihan terbaik kita. Dijamin setelah baca, bisa dapatkan gadis impian. Buku apa aja sih ini? Buku, 18 cara mengejar istri. Buku, Bos Jatuh Cinta pada... Bos jatuh cinta. Ini buku, setelah ring. Stop, stop, stop. Ini semua apa? Lihat saja, pegang. Lihat saja. Ini untukmu. Peganglah. Pastikan lihat ya. Cepat kembali tidur. Ikut anak-anak bikin keributan. Tidak benar, aku hanya lihat-lihat. Lagi pula, tidak harus kejar Shen Mengki. Ibumu sedang buat sarapan. Kamu tahu tidak? Calon menantuku ini memang pandai, bisa urus dapur dan rumah. Kalau punya anak perempuan begitu, mimpi pun bisa tertawa bahagia. Masakin yang debut mama lebih enak daripada koki di Hotel Michelin. Ya, selama bertahun-tahun ini, makan 3 kali sehari semuanya mama yang atur langsung. Tidak pernah mengandalkan orang lain. Mama itu superwoman. Semua peralatan rumah tangga dia bisa perbaiki, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Mama. Sepertinya, dia tidak menjalani hidup yang mudah. Aku harus menghiburnya nanti. Anggap saja demi ibu dari anakku. Dia sedang mandi. Tidak menyalakan AC ya? Kenapa panas sekali? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu pakai baju dulu. Kakimu keseleo. Aku semprotkan obat luka buat cepat sembuh. Oke. Merepotkanmu nih. Jangan bergerak. Pijat biar gak sakit. Kalau enggak, besok bakal bengkak lagi. Nenek dan anak akan khawatir. Baik. Tahan sebentar. Mungkin akan sedikit sakit. Sakit. Hampir selesai. Tidak menyangka kemajuan mereka cepat. Tidak heran, seperti lelaki dari keluarga Jiang, menjengkelkan saya pada masa muda. Sayang-sayangku, kalian akan segera punya adik. Sepertinya pertempuran sengit ya. Agak kurang bisa menahan. Tidak tahu apakah tubuh cucu bisa menanggungnya. Kari kesempatan enggakkan Yufeng. Hal seperti ini tidak bisa hanya menikmati sendiri, harus tahu cara menyayangi istri. Nenek. Mengcia. Aku lihat kamu hari ini tidak enak badan, biar aku yang masak hari ini. Aku akan tampilkan keahlianku. Baik. Terima kasih, Nenek. Ayo makan. Ini enak. Makan yang banyak ya. Sudah cukup, Nek. Kalau makan lagi,
Aku bakal mimisan. Ah, anak muda. Ini semua makanan sehat? Kamu kemarin malam sudah kerja keras, jadi makan lebih banyak. Aku tidak ngapa-ngapain semalam. Apa? Nenek salah paham. Nenek, kita nggak ngapa-ngapain semalam. Aku mengerti. Pasangan muda malu ya. Mengerti. Mengerti. Nenek, Ayah, ibu. Apakah kalian semalam melewati hari yang baik? Nenek bilang akan segera punya. Adik-adik, Xiao Wu akhirnya bukan yang bungsu lagi, bisa jadi kakak. Aku juga ingin punya adik perempuan yang imut seperti Xiao Wu. Aku ingin adik laki-laki. Adik laki-laki. Bermain la dongongku dalam transformasi. Kalau begitu, biar ayah dan ibu memberi kita sepasang lagi. Si kembar, laki-laki dan perempuan, semuanya bahagia. Bayi. Jangan mengolok-olok. Oh, Kalau begitu kamu bisa menggoda ayah. Tanpa repot. Tanpa repot. Nenek Jiang, aku di sini untuk memberimu pemeriksaan kesehatan lanjutan. ternyata kamu. Baru beberapa hari lalu aku membicarakanmu. Lo, ayo, cepat duduk. Biarkan aku kenalkan kalian. Ini adalah dokter pribadiku, Pang Chongwen. Dia baru saja pulang dari luar negeri, dan sekarang dia adalah ahli bedah terkenal di dunia kedokteran. Jangan terlalu memuji. Ini cucu tertuaku, Yu Feng, dan menantu perempuanku, Xiao Shen. Ini semua cicit-cicitku. Halo, Paman Fang. Halo semuanya. Aku sangat mengagumi Xiao Fang. Dia berbakat dan berprestasi, bekerja keras selangkah demi selangkah, berjuang sendiri sampai pada posisi sekarang, si bocah kami tidak bisa menandingi. Jangan begitu, yang Pak Jiang patut dihormati. Keberhasilan grup Jiang tidak terlepas dari pimpinan Pak Jiang. Dr. Fang terlalu merendah. Dokter Fang. Saya dengar Anda punya aksen Minnan sedikit. Tidak tahu asal dari mana, tapi saya dari Minnan. Jangan-jangan Nona Shen juga ya? Payah. Kita ternyata sekampungnya. Ya. Rumah di sekitar Jalan Barat, Guangzhou. Rumahku juga di sana. Nona Shen, nama Anda siapa? Namaku Shen Mengqi. Shen Mengqi. Shen Mengqi. Oh, itu kamu? Masih ingat nggak waktu kecil menyelamatkan anak cowok itu? Kamu siapa? Oh, aku ingat sekarang. Kamu anak cowok mimisan dan pingsan, kan? Itu aku. Waktu itu, aku nggak sadar, nggak nanya nama kamu, langsung dibawa ke rumah sakit. Ada cewek kecil yang donor darah buat aku. Kamu, kan? Tidak. Bertahun-tahun aku cari kamu, ingin balas budi menyelamatkan hidupku. Aku selalu mencarimu, untuk membalas budi menyelamatkan hidup. Dr. Fang, lebih baik perhatikan tindakanmu, menyentuh wanita bersuami itu tidak baik. Maafkan aku, Mengqi. Aku langkang. Sepertinya kalian begitu dekat. Yang tidak tahu, bisa mengira kalian berdua pasangan. Tidak perlu pedulikan dia, memang begitu orangnya. Jadi, Mengqi. Aku ingin bertanya. Kamu ada waktu? Aku mau ajak kamu makan. Tidak ada. Walaupun aku bukan pemilik, sekarang aku dalam tubuh ini, jadi aku tidak boleh merusak persahabatan ini. Kalau begitu, besok sore jam 5 aku jemput kamu. Oke. Pak Wu, tolong tambah 1 set peralatan makan. Ayo makan, terima kasih. Makan. Permisi. Gimana bisa? Cepat makan. Jiang Yufeng. Baju Chongwen beri cocok dipadukan dengan perhiasan ini? Kenapa rasanya ada yang kurang? Jiang Yufeng. Aku tanya kamu kenapa kamu tidak marah? Tanya Chongwen GMU. Aneh sekali. Nenek, tidak mau kami menghentikan? Bagaimana kalau Cari ayah baru untuk kami? Santai saja, ayah dan mami kalian sekarang butuh obat kuat. Bukan akan memutuskan hubungan, malah akan membuat hubungan mereka lebih hangat. Bagaimana? Apakah mami terlihat bagus? Mami pakai pakaian ini. Benar-benar seperti Dewi.
Mami cantik dibanding bintang film. Mamie Pergy Keluar, Semua Mata Pasti Tertuju Padanya. Bertemu pria lain, berpakaian menawan. Tidak tahu harus berbuat apa. Baik. Anak-anak tetap manis seperti dulu. Sudah larut, Mami harus pergi. Dah. Dah. Papi, Kamu benar-benar tidak akan menghentikan Mami? Bagaimana kalau dia kabur dengan orang lain? Dia berani. Belum tentu. kalau tidak cepat keluar buat Sega Mami. Nanti nggak keburu loh. Kecantikan Mami pasti bikin banyak yang ngelirik. Adieu. Menurutku, anak-anak bilang nggak salah kok. Aku kasih tahu ya. Dulu pas di Jiang, ada aja cowok yang perhatian sama Mengki, kadang-kadang kasih kejutan romantis. Kalau masih nggak ada rasa waspada, istrimu bakal terbang loh. Urusannya nggak ada hubungannya sama aku. Aku balik ke kantor dulu. Kira Kepala. Tak sangka bertemu denganmu, tak terduga. Aku juga. Lama tidak bertemu. Maaf hari ini, kamu sudah bersuami, mungkin kurang pantas, tapi aku terlalu bersemangat. Jarang sekali bertemu penolong. Jadi, aku tetap ingin ajak kamu ketemu dan ngobrol. Oh, Kalau ada yang bikin kamu risih, semoga jangan kamu tersinggung. Semoga kamu jangan tersinggung. jangan terbebani. Aku, Jiang Yufeng belum menikah. Kita bersama demi anak. Kamu masih lajang. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Wanita menyebalkan. Segera lepaskan tanganmu. Keluar berpegangan dengan pria lain. Lihat saja nanti, aku akan memberimu pelajaran. Maaf, Hati-hati, mafia. Biar aku bantu bersihkan. tidak apa-apa. Tangannya mau kemana? Jika Dokter Fang punya maksud lain, aku bisa bantu urus. Ya, Maaf, Mengki. Aku yang lancang. Tidak apa-apa. apakah ini tiba-tiba atau berniat buruk? Dokter Fang tahu betul saya sarankan Dokter Fang. Hormat kepada istri saya. Saya segan mencoret Dokter Fang dari dunia medis. Kamu ngapain dia membantu? Bukan sengaja. Maafkan saya, Mengki hari ini memang tidak pantas. Begini, Mengki mari kita yanyan di lain hari. Oke, jangan khawatir ya. Sampai jumpa. Jiang Yufeng. Bisakah kamu jangan kasar? Selain mengancam, kamu bisa apa? Kamu salah paham, itu masalahnya. Malah menyalahkan aku. Mengki. Jiang Yufeng. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan seperti sekarang ini. Tinggal di gang kotor, harus ke toilet umum, dan selalu berhitung untuk beberapa sen. Yang terburuk, aku harus waspada terhadap mesum berniat jahat. Ini semua salah kalian. Aku akan membalas 2 kali lipat. Dr. Fang, aku ada sesuatu untuk di... Kamu? Kamu mau apa? Bukankah kamu suka Shen Mengki? Ada cara untuk memisahkan dia dengan Jiang Yufeng. Jadi, bisa mendapatkan gadis impianmu. Untung, bagaimana? Tidak begitu. Sarankan kamu segera membuang pikiran itu. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan ekstrim. Selamat tinggal. Jelas masalah dia, mengapa menyalahkan aku? Masalah dia. Kamu tidak pernah introspeksi diri. Mengki. Aku sudah memikirkan, aku perlu membicarakan ini dengan kamu. Ke kamar 103 Hotel 11. Tenang, aku tidak akan makam-makam. Malam ini ada urusan, nggak pulang makan malam. Tolong Halo, Dabo. kamu mau kemana? Itu urusan pribadi saya. Dari Wenge. Kamu di sana? Saya masuk ke gedung.
Halo, Ini aku, Yu Feng. kok kamu? Lin Wei, sudah putus tunangan denganmu, tutup telepon. Tunggu. Kamu jangan terburu-buru. Aku kasih lihat sesuatu. Mereka ada di mana? Di kamar 103, Hotel Siwe. Wah, salah paham ini tambah parah. Wu, ikat wanita ini. Lalu buang dia keluar. Mulai sekarang. Jangan biarkan dia masuk Kyoto lagi. Ok. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Kalau Daddy melihat, pasti dia akan salah paham dengan Mami. Mereka belum sepenuhnya berdamai, sekarang jadi makin buruk. Tidak boleh. Biarkan berkembang. Kita harus pikirkan cara. Ada ide bagus? Apa sih saran dia? Tapi nenek pasti punya rencana. Hanya si kedua yang paham nenek. Nenek belum akan bilang. Sekarang yang paling penting adalah, Bangungkan dulu paman Fong kalian. tapi ingat, jangan buat ibu kalian terbangun. Siap. PAK. Paman, Bangun. paman, bangun. Xiao. Nenek Jiang. Nenek Jiang. Ada apa ini? Lin Wei menjebak kamu dan Mengki. Dia ingin Yu Feng salah paham tentang hubungan kalian. Dia ingin untung. Kang Gwen. Nenek tahu. Sebenarnya kamu ada perasaan terhadap Mengki. Tapi, Mengki sekarang tidak menyadari, sebagai orang luar, aku rasa kamu bisa merasakannya. Saya mengerti, Nenek. Aku dan Mengki hanya berteman. Aku tidak akan melewati batas. Nenek tahu. Dan nenek berpikir, kamu hanya merasa berterima kasih padanya sampai kamu menemukan orang yang benar-benar kamu suka. Bisa jadi. Kamu tidak akan lagi terobsesi. Ayah. Aku tahu, Nenek. Maafkan saya harus pergi dulu. Nanti. Tolong sampaikan kepada Mingci. Sampaikan permintaan maaf saya. Tenang saja. Anak-anak, sekarang kita hias kamar ini. Kedepannya, kebahagiaan ayah dan ibu. Kalian yang jaga, ya. Pergi. Pelen-pelen. Mengki. Ada apa? Leherku sakit sekali. Sepertinya Lin Wei memukulmu pingsan untuk membuat situasi ini dan menarikku ke sini. Apalagi ini? Setelah semuanya ini, kurasa kalian sudah tahu perasaan masing-masing. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaanmu. Cepatlah. Anak bodoh. Ayo cepat. Shen Mengki, Kenapa? menikahlah denganku. Baiklah.